Mas lapar kok pun suara. Aira. Yusri. Basit. Akila. Agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat, Ibu akan periksa kelas kita dulu apakah sudah bersih atau tidak. Jika tidak, tolong dibersihkan. Oke? Untuk barisannya bisa dirapikan. Sebelum pelajaran dimulai, bagaimana cara kita memulai pelajaran yang baik? Misalnya, tempat duduk yang baik seperti apa? Biar pembelajaran kita hari ini lebih semangat lagi, kita mulai dengan menyanyikan satu lagu. Ada yang tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding? Mari kita mulai. 1, 2, 3. Minggu lalu kita sudah belajar tentang benda di sekitarku. Apa aja benda yang ada di sekitar kita? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Jam, Garuda, tulisan. Terima kasih anak-anak, ibu semangat sekali. Baiklah, untuk hari karena sudah paham tentang benda di sekitarku, maka kita lanjut untuk hari ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bu, ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Apa? Coba jelaskan. Apa tuh? Manusia. Iya. Bisa. Terus? Ayam, angsa, bebek. Iya. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan pertama apa itu pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah sebuah organisme yang memiliki nyawa dan setiap individual yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan dengan menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Seperti inilah dia ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Dan yang kedua, bergerak. Yang ketiga, iribilitas. Yang keempat, melakukan adaptasi. Kelima, tumbuh dan berkembang. 6, membutuhkan nutrisi. 7, berkembang biak. 8, metabolisme. Yang pertama itu adalah bernapas. Di mana bernapas semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk contohnya manusia bernapas melalui ikan bernapas melalui tumbuhan bernapas melalui yang disebut dengan Stomata. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak.
bergerak. Di mana makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Contohnya, manusia bergerak dengan menggunakan hewan bergerak menggunakan tumbuhan bergerak Bergoyang. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup adalah yang ketiga yaitu membutuhkan nutrisi. Kita sebagai makhluk hidup membutuhkan nutrisi untuk kemudian yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Setelah manusia diberikan nutrisi, maka manusia akan mengalami tumbuh. Yang kelima, berkembang Yang keenam adalah pegang terhadap rangsangan. Pegang terhadap rangsangan adalah makhluk hidup yang memiliki berbagai rangsangan terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, manusia kalau disentuh itu bisa merasakan rangsangannya. Dan yang ketujuh adalah beradaptasi. Adaptasi ini sendiri adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan sekitarnya, seperti kita di sekolah ini. Dan yang kedelapan adalah apa yang terakhir? Ada yang tahu? Mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan Zat sisa. makhluk hidup mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme. Contohnya, kalau kita sudah makan, biasanya pagi-pagi kita ngapain? Ya, bagus. Oke. Kemudian Ibu akan jelaskan kembali, makhluk hidup itu dibagi menjadi tiga. Kalau yang 8 adalah ciri-ciri Makhluk hidup. yang tiga ini adalah kategori dari makhluk hidup. Yang pertama itu makhluk hidup adalah manusia. Yang kedua adalah dan yang ketiga apa? Yang ketiga ini termasuk makhluk benda hidup. Kemudian yang kedua adalah benda mati. Ada yang tahu apa aja benda mati? Coba penting terus.
Manusia itu siapa? Kemudian hewan. Hewan itu terus apa lagi selain kucing? Yang terakhir adalah tumbuhan. Coba sebutkan. Selain bunga, apa lagi? Yang di belakang termasuk tumbuhan atau hewan? Aku rasa semuanya udah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup dan apa itu yang dikategorikan dengan makhluk hidup yang dibagi menjadi 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang selanjutnya kita akan membagi kelompok menjadi tiga kelompok yang akan menjodohkan di mana di sini makhluk hidup dan makhluk tidak hidup ataupun benda mati. Gambar yang kedua, yang ketiga, dan yang kelima, ya keempat. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya siapa yang mau maju? Kelompok berapa? Kelompok 3.
kontribusi kepada kelompok 4. Tepuk tangan. Dan yang terakhir adalah kelompok 1. Ini benda apa? Oke. Tepuk tangan. Dari pelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? 8. Kalau manusia bernapas itu termasuk? Makhluk hidup. Manusia bergerak seperti ini termasuk? Ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian makhluk hidup itu sudah bisa dapat dibedakan menjadi 2, yaitu makhluk hidup dan makhluk tidak hidup ataupun benda mati. Apa saja tadi makhluk hidup? Manusia. Ibu rasa pelajaran kita hari ini cukup sekian karena anak-anak ibu sudah mengerti tentang apa itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, sebelum pelajaran ditutup, kita sebaiknya Berdoa. mengucapkan